Hampir 2 pekan penyelidikan kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus Febri Adriansyah, polisi belum juga menetapkan apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kematiannya. 2 kali olah TKP sudah dilangsungkan, sejumlah saksi sudah diperiksa. Polisi menyebut perlu ekshumasi untuk menentukan penyebab kematian. Lalu kenapa polisi belum juga melakukan ekshumasi untuk mengusut kasus ini? Saya akan berdiskusi bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Indonesia Risk Center, Julius Ibrani, serta mantan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara, Saud Sitomorang. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Sore, Tifal. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kami kali ini. Mas Julius, saya ke Anda dulu. Anda kan sempat bersama dengan tim sempat bertemu keluarga Sutrimo di Banyumas dan lingkungan sekitar juga melihat di situ. Kami mau konfirmasi dulu, benarkah Sutrimo sempat merasa ketakutan atas peristiwa penggeledahan rumahnya Febri saat itu? Iya, jadi pada saat itu ada nuansa yang berbeda yang dirasakan oleh tetangga sekitar dan juga keluarganya. Ketika terjadi penggeledahan, termasuk sikap dalam hal bercengkrama, ngobrol dengan tetangga-tetangga sekalian. Dan dari situ sudah kita lihat bahwa kita sudah prediksi bahwa kalau latar belakang sebelum meninggal seperti ini, sudah pasti ketika meninggal akan lebih mencekam lagi. Dan ternyata benar, ketika bersama tim turun ke sana, suasana mencekam, tidak ada cengkerama-cengkerama yang biasanya hangat dan segala macamnya itu, tapi lebih menegangkan. Dan ada pesan-pesan supaya tidak rame, nanti wartawan kalau datang nggak usah cerita apa-apa dan segala macamnya. Nah, ini yang berkali-kali kami katakan bahwa kalau seperti ini berarti ada yang disembunyikan. Ada situasi yang coba ditutup-tutupi, sehingga ini akan mempengaruhi dan menimbulkan banyak asumsi, padahal belum tentu benar asumsi itu. Nah, itu yang kami rasakan dan informasi yang kami gali, bahkan sejak situasi penggeledahan ketika itu yang secara hukum juga penggeledahan belum memberikan kepastian sebelum ada putusan. Nah, hal-hal ini yang kami rasakan di lapangan, Tifal, hingga saat ini, gitu. Kalau dari keluarga ada pengakuan nggak detailnya Sutrimo merasa ketakutan tuh saat peristiwa penggeledahan rumah Febri, bicara seperti apa? Ya, kalau bahasa yang kami terima ini harus kami rahasiakan ya, Tifal, karena demi keselamatan keluarga juga, bahwa satu, tidak boleh ada liputan dari teman-teman jurnalis wartawan. Tidak boleh ada statement-statement. Oleh karena itu kemarin muncul statement yang mengaku keluarga, sebetulnya itu tetangga bukan keluarganya. Yang kedua, tidak boleh ada semacam kutipan-kutipan dari apa yang diobrolin sama pihak-pihak yang dia percaya, baik kolega ataupun keluarga dan segala macam. Tolong ini jangan keluar, jangan disampaikan kepada media massa, jangan dipublikasikan dan segala macam. Oleh karena itu kami menghormati concern dari keluarga, tetapi bagi kami titik-titik krusial ini harus jadi petunjuk bagi para penyidik Polda Metro Jaya, harus menjadi petunjuk bagi pengungkapan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang masif itu, yang mega korupsi itu, sampai ini dinyatakan sebaliknya. Jadi betul Mas Iqbal, ada nuansa dan ada percakapan seperti itu bersama tim. Kalau memang ada nuansa ketakutan itu, apakah dari Anda perbincangan bersama dengan keluarga atau tetangga begitu, ada saran mungkin akan memberikan perlindungan kepada keluarga, entah ngobrol ke LPSK dan semacamnya, gimana obrolan setelah itu? Ya, tentu menggunakan pendekatan yang lebih humanis kita ya, Mas Tifal, bahwa tim menyatakan ini bukan sekedar kepentingan pribadi, tapi kontribusi ini juga untuk memperjelas proses hukum, untuk menjaga nama baik institusi, dan yang paling pasti adalah ini demi menghindari keributan yang tidak perlu di ruang publik. Jadi kami memberikan dukungan penuh apapun concern keluarga, baik itu pendampingan secara hukum, pendampingan psikologis, dan hal-hal lainnya itu juga kami sampaikan kepada pihak keluarga melalui tim kami. Tetapi tentu kami merasakan satu suasana kebatinan bahwa pihak keluarga perlu berpikir amat sangat panjang, melihat harus ada benteng ini, benteng itu, dan segala macamnya. Dengan sangat hati-hati itu kami rasakan betul, Rival. Oke, Pak Saud, kalau melihat sudah ada ketakutan sebetulnya dari pihak keluarga dengan kematiannya Sutrimo ini, satu, kemudian saksi di sekitar tempat ditemukannya jenazah ini melihat kondisi mulut dari jenazah saat itu, mulut berbusa, apakah dari sini Anda membaca sebetulnya sudah terang potensi pidananya ada atau malah masih abu-abu?
Ya, itu salah satu sebenarnya tugas dari Jampitsus ya sebenarnya, bukan Jamintel ya. Hmm. Kalau di Kejaksaan itu salah satu tugas mereka itu kan mengamankan dari prinsip-prinsip intelijen itu kan yang disebut sebagai penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Itu kan semua yang dia harus lakukan proses-proses itu untuk mengamankan setiap case yang berpotensi muncul. Jadi kalau pertanyaannya adalah tadi Mas Julius menyampaikan mengenai kronologisnya ini kan ada keanehan-keanehan yang menurut kita perlu didalami. Walaupun sebenarnya ada juga jalan-jalan pendek atau jalan-jalan pintas untuk kemudian kita bisa membuat ini lebih terang. Misalnya, katakanlah HP-nya dibuang. Kalau katakan dibuang ya, Hmm. kita kan bisa punya catatan sebenarnya sampai 3 minggu Ya. ke belakang dan seterusnya itu kemana aja dia pergi itu bisa dilihat kok di dalam apa namanya di apanya cell log-nya itu ya, location-nya itu bisa ditanya kepada siapa dia subscribe cell phone-nya. Ya. Jadi artinya gini loh, kasus ini yang akan menjadi pertanyaan kalau tidak dibuat clear itu dulu Betul. pembuktiannya. Ya. Jadi alasan-alasan hukum, alasan-alasan sosial, alasan-alasan investigasi, dan kemudian alasan-alasan perlindungan dan seterusnya. Iya dong, karena harus dilindungi keluarganya. Jadi Ya. banyak alasan yang kita harus melakukan upaya-upaya sehingga kemudian kasus ini clear. Hmm. Apalagi kalau kita masuk sedikit lebih detail. Tidak menjadi hal yang biasa dia pulang kampung di luar Lebaran. Di kampung dia bilang bahwa ada problem di keluarga bos saya, kemudian bosnya nyuruh pulang, itu aja udah merupakan satu keanehan-keanehan. Ya kok problemnya bosnya punya problem kok Obi di rumah jadi suruh ngatasin gitu Nah. kan. Ada sesuatu dong di situ gitu loh. Kalau Nah ini yang kemudian sudah menurut ada saya sesuatu di sana, Pak, sorry saya potong. Kalau kemudian sudah ada sesuatu di situ, tapi kasus ini sudah berjalan 2 pekan dan belum terang ada tidaknya peristiwa pidana, apa yang menghambat dari kacamata Anda? Apa yang menghambat kasus ini belum jelas juga nih arahnya kemana? iya akan ada aja pembenaran bahwa kemudian kenapa ini lambat. Dia bilang telah olah TKP, TKP-nya udah becek katanya ya kan. Terus kemudian pemeriksaan saksinya masih terlambat, CCTV-nya udah rusak. Akan ada aja gitu. Ya kita harus justru di situ kekuatan yang mencari barang bukti yang lain. Mencari hal-hal yang kronologis yang lain. Tadi contohnya cellphone. Katakanlah cellphone yang nggak dipegang. Walaupun di cellphone itu akan jelas. Kan katanya ada transfer 5 juta. Itu nggak mungkin orang transfer nggak ngomong dulu. Biasanya Ya. malah ngirim transferannya. Itu udah gua kirim lo balik lo. Nah itu kan di situ kan sudah jelas sebenarnya lagi. Jadi maksud saya gini loh. Ini nggak akan clear kalau nggak diotopsi itu pasti. Nah. Ya, karena dia kan akan tanya-tanya terus. Yang lain ini akan menduga, ya lain-lain baru kemudian akan saling melengkapi. Oke. Jadi kalau kita lihat kenapa dia kemudian sangat patuh kepada bosnya yang disebut mungkin itu adalah junjungannya, menghidupkan keluarganya dan seterusnya, itu sangat natural. Baik. Tapi ketika kemudian dia disuruh pulang itu menjadi pertanyaan besar. Kita kalau pembantu kita pulang itu ya biarlah dia nikmati dengan keluarganya dulu. Itu kan yang sangat common gitu loh. Nah. Ada sesuatu yang sangat darurat. Itu loh kalau ke dasar dokumentasi dan nalar kita yang kemudian harus dijalani. Kalau enggak ya ini nggak akan selesai. Gitu. Ditambah lagi Mas Julius sudah ada olah TKP tapi sampai detik ini belum keluar tuh hasil olah TKP-nya spesifiknya bagaimana untuk mengusut kematian ini. Kalau Anda membacanya sesulit itukah untuk mengungkap potensi pidana dalam kasus ini? Jelas tidak, Tival. Tadi saya katakan ya, ciri khas dari seseorang yang meninggal karena keracunan, misalnya contoh sianida yang disebut sebagai racun pembajak oksigen paru-paru gitu ya, itu sudah jelas. Keluar cairan dari mulut, membiru, keluar busa itu sudah jelas. Lalu ada tim pengantar yang identitasnya tidak dibuka, bahkan tidak disampaikan kepada keluarga, di mana jalur pengantarannya sampai ke Banyumas itu melebihi jadwal perjalanan kami kemarin gitu ya, terlalu lama. Lalu pengurusan di rumah sakit juga yang janggal. Saya pikir saya setuju apa yang Bang Saud bilang. Jadi sebaiknya Polda Metro Jaya jangan mencari pembenaran, tetapi carilah kebenaran. Nah, bagaimana kebenaran itu dicari? Keterkaitan relasi gitu ya, sama relevansi alat bukti jalan cerita itu sudah terang sekali, Tival. Jarak antara rumah pribadi dengan TKP meninggal, jam meninggal pada pagi hari, tim yang langsung mengantarkan ke rumah sakit, langsung mengantarkan ke Banyumas dan segala macam. Itu sudah cukup
untuk menetapkan status menjadi naik ke penyidikan. Baik. Penyidikan ini nggak keputusan final, Tival. Itu juga masih dalam kerangka mencari kebenaran. Jadi ekshumasi, panggil 4 orang yang mengantar, panggil warga sekitar yang melihat dan segala macamnya, panggil keluarga yang diskusi. Kami diskusi sebentar saja sudah bisa melihat pertanyaan-pertanyaan wajar yang tidak bisa dijawab. Jadi semakin lambat, Tival, ini akan semakin mengganggu penegakan hukumnya yang tadi, dan kebenaran itu akan semakin jauh gitu, Tival. Polisi tampak mencoba hati-hati, Pak Saud, atau jangan-jangan masih ada keraguan sehingga ini masih belum kunjung disampaikan penjelasannya dari polisi kepada publik? Ya, dalam logika argumentasi kita, kita nggak ragu bahwa ini ada kaitan dengan peristiwa yang sedang lagi dibicarakan publik. Kalaupun tidak ada, itu harapannya. Tetapi sekali lagi, ini nggak akan selesai sebelum itu diotopsi. Ekshumasi dan seterusnya, silakan mau cara gimana. Apakah ini delik aduan, silakan kemudian Julius nanti menjelaskan. Apa mesti orang ngadu dulu? Apa kemudian nggak ada inisiatif sama sekali? Padahal saya tadi udah mengatakan di bagian depan, ada banyak alasan utama ini harus diselesaikan. Alasan hukum, alasan sosial, alasan investigatif untuk kemudian kepastian, dan kemudian alasan yang kita sebut perlindungan terhadap siapapun. Ini kan gambarannya ini kan sekarang negeri ini nggak ada kepastian kan? Ini yang nggak pernah kita pahami gitu loh. Ini dalam apa namanya indeks persepsi korupsi sangat relevan. Hati-hati demi menjaga apa menurut Anda kalau Anda baca? Ya ini kan rangkaian peristiwa yang sudah pernah terjadi juga sebelumnya menunjukkan mirip sama modusnya. Kan kita tahu di Semarang juga ada orang yang saksi korupsi dibakar sampai hari ini belum jelas loh. Istrinya masih menunggu itu. Sampai hari ini belum jelas. Jadi saya katakan ini rangkaian panjang bahwa orang-orang yang bisa menjadi saksi tindak pidana korupsi itu akan menjadi sesuatu yang nggak penuh ketidakpastian, dan itu nggak boleh dibiarkan oleh negara. Nggak boleh. Ini indeks persepsi korupsi kaitannya. Oke. Dan kita tahu negeri ini terpuruk kan karena korupsi. Lalu begini kita cara menyelesaikan ini, nggak bisa itu. Ya, Oke. ini Gimana juga, tuh, Bung Iqbal, ini harus dipandang sebagai bagian dari puzzle penegakan hukum oleh Polda Metro Jaya dalam kasus Tipikornya. Karena ini bisa menjadi alat bukti berupa saksi, keterangan saksi yang penting mengenai informasi siapa yang keluar masuk rumah Pak Febri, apa mobil yang keluar masuk, apa barang yang dinaikkan, diturunkan, dan segala macam. Jadi artinya, kalau Polda Metro Jaya tidak segera melakukan ekshumasi, tidak segera menaikkan status penyidikan, artinya dia sedang membantah penyidikan dalam kasus utamanya itu sendiri, yaitu kaitannya dengan dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Jampitsus atas nama FA itu sendiri gitu loh. Nah ini perspektif yang harus dipegang. Dan Jadi betul kata ekshumasi Bang atau Saud, otopsi itu harus ada izin dari pihak keluarga atau ada dampak kalau itu tidak perlu izin? ini saya katakan perlunya basis hukum berupa penyidikan itu sendiri. Jadi keterdesakannya adalah penegakan hukum karena dugaan kejahatan. Itu dulu yang menjadi dasarnya. Jadi kalau sudah pada titik itu, maka ini sudah bicara negara, bukan soal bicara tentang perizinan administratif, apalagi dari keluarga seperti itu. Tentunya keluarga diharapkan mendampingi, keluarga diharapkan memahami bahwa situasinya bukan soal situasi pribadi, tapi situasi penegakan hukum dalam kasus mega korupsi. Jadi keluarga juga harus berkontribusi. Dan Gitu ekshumasi, kira-kira, saya Pak. butuh penegasan. Berarti otopsi dan ekshumasi ini perlu? Sangat penting dan perlu, Ival. Oke. Dan harus kalau saya bilang sih. Gimana Pak Saud? Harus. Itu Ya. pokoknya soalnya. Kita sekarang ini kayak terbang di angkasa luar nih, nggak jelas mau kemana. Yes. Oke. Apa efeknya menurut Anda kalau kemudian harus nunggu izin dulu dari pihak keluarga? Ya, yang pertama, Tival, semakin lama dalam durasi penegakan hukum itu ada prinsip yang namanya undue delay, ya. Justice delay maka justice denied. Ini bicara soal penegakan hukum demi keadilan. Semakin didelay dia, maka keadilan itu semakin dibantah, semakin ditolak. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, secara teknis, kalau memang kemudian ditemukan racun, itu kemudian sudah terurai dan sulit untuk mengidentifikasi ulang lagi, apalagi racun-racun seperti misalnya sianida dan segala macamnya. Oleh karena itu dalam kasus Munir, sesegera mungkin mendarat di Bandara Schiphol, langsung dilakukan autopsi untuk mengidentifikasi itu. Nggak pakai babi bu dan segala macamnya. Gitu, Pak. Oke. Nah, soal pengantaran ini juga jadi pertanyaan, Pak Saud. Perlukah kemudian keluarga Sutrimo ini juga turut diperiksa dalam kasus ini?
Oh ya, tentu nanti kita harus berikan dulu karena ini high profile person benar ya kaitannya ya. Maksud saya gini loh, kalau memang perlu LPSK kepada siapa-siapa yang harus diamankan lebih dulu supaya dia bicara dengan fair dan hari ini sebenarnya itu kita inventarisasi itu siapa-siapa itu karena mereka nggak mau ngomong juga kan. Kan tadi Juli sudah bilang orang kampung yang ngomong aja nggak berani yang biasanya cengkerama, ya kan? Orang kampung juga tahu dia kerja di mana. Kalau di bahasa Sunda itu kan mana di Imas Hae katanya gitu kan dia udah tahu. Dia mau saya di rumah si ini. Oh, mana yang Ya, ya di TV kumaha gitu. Takut orang kampung hore aja nggak berani lagi gitu. Itu kan gambaran gitu loh ya kan. ya. Nah, dan kalau kemudian dalam proses 2 pekan ini, bahkan mungkin sampai nanti kalau kemudian ekshumasi atau otopsi itu tidak kunjung dijalankan, pasti akan ngaruh dalam proses penyidikan ini juga ya Pak? Oh ya, jadi maksud saya gini, tadi kan Julius sudah mengingatkan kita ini berpacu dengan waktu dalam pengertian, oke nanti kan ada banyak metode lah, bahwa kalau memang itu dimasuknya ada unsur kimia itu nanti kita lihatlah ya, itu masih bisa dianalisis dengan kimia dasar juga pakai DNA juga bisa ketahuan kok mana yang rusak kemarin itu pertama kali, bisa dilihatlah di paru-parunya, di jantungnya dan seterusnya. Pasti orang-orang kriminologi lebih paham di situ, orang kimia dan biologi. Tapi persoalan kembali saya katakan harus disepakati dulu, udah kapan itu kita gali, kemudian para ahli duduk. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan maksud kita mencari-cari atau apapun. Ini masa depan Indonesia, bahwa pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia dengan sangat-sangat serius. Dan itu melibatkan orang yang katakanlah hanya hobi di rumah pun. Itu kita harus tanggung jawabi, karena di situ keadilannya. Jangan karena high profile person baru dikerjakan gitu ya. Ya. Jangan hanya kemudian menyangkut keluarga yang ada kaitannya dengan penegak hukum baru diselesaikan. Kita punya pengalaman soal yang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Itu nggak boleh. Dan itu justru mencurigakan dan itu justru keadilannya tidak datang. Hukum nggak Oke. begitu. Oke, Mas Julius, soal pengantaran jenazah Sutrimo ini, Anda dapat informasi tidak dari proses dia ditemukan di TKP, bawa ke rumah sakit sampai ke Banyumas, siapa-siapa saja pihak-pihaknya? Sampai detik ini ya kami pegang foto, tapi sampai detik ini Rival, identitas itu tidak dibuka gitu. Di mana di antara 4 orang itu seolah-olah sudah tahu bahwa ada informasi, kemudian menyiapkan ambulan, kemudian dibawa kepada rumah sakit. Di situ terjadi juga kejanggalan di mana administrasi kematian tanpa diwakili keluarga, gitu ya. Tanpa diwakili keluarga untuk kemudian jenazah diambil dari rumah sakit dipulangkan ke Banyumas itu tanpa perwakilan keluarga. Padahal ada surat kematian yang penting di situ. Sampai di sana Tifal, bahkan pengurusan administrasi di Banyumas tempat di rumah mengenai surat keterangan kematian, kemudian kependudukannya dan segala macam itu sampai detik kami hadir di situ itu masih belum jelas. Padahal ada orang meninggal, ada 1 warga yang meninggal dunia. Nah dari sini ini sudah kami lihat bahwa ada sesuatu yang hilang, ada yang disembunyikan. Jadi itu penting untuk diinvestigasi oleh Polda Metro Jaya. Baik. Dan itu yang harus dijawab oleh Polda Metro Jaya juga, gitu Pak. Oke, Mas Julius, Pak Saud, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Ya, Bro Julius. Terima kasih Pak Saud.